Nah yang gini-gini nih, gue suka banget nih. Ya, kericuhan ini, gaji dokter turun dari 3,2 jadi 1,1. Yes. Cuman ini perjuangan kita 6 tahun loh Pak. Masa cuman dikasih bantuan hidup dasar itu 1,1 Pak? Itu artinya bukan bantuan hidup Pak, tidak bisa hidup kita ini. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan apa kabar Anda semua di sana? Aku masih berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan baik dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita beraktivitas, dalam kita bekerja sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Hari ini aku akan mengajak Anda semua untuk membahas, ya, kali ini ada berita lagi-lagi seputar medis atau kedokteran Indonesia. Di sini ada seorang dokter yang mengeluhkan, ya, tentang sesuatu hal, ya, atau pendapatan per bulan yang ia dapatkan saat menjadi dokter, ya, di Indonesia. Nah, keluhan tersebut ia berikan atau ia upload di media TikTok, ya guys, ya. Nah, keluhan seperti apa nanti coba akan kita reaksi. Namun sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan support dulu channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita mereaksi videonya, bagaimana keluhan dari dokter ini, guys, ya. Dia ingin meluangkan atau curhatan hatinya tentang dunia medis di Indonesia. Oke, langsung kita menuju ke videonya. Play. Nah yang gini-gini nih, gue suka banget nih. Ya, kericuhan ini, gaji dokter turun dari 3,2 jadi 1,1. Yes, akhirnya ya turun ya. Coba-coba sini ya, dokter sekalian nih. Atau nggak usah dokter deh, karyawan nih. Gue hitungin ya, buat kita hitung sama-sama nih. Nah kalau di tempat gue ya, ini kan gue masuk di puskesmas itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Artinya kan sehari tuh 8 jam kerja. Gue masuk tuh dari Senin sampai Jumat, jadi artinya 5 kali nih seminggu. Artinya dalam seminggu kita punya 40 jam kerja. Nah, jadi dalam sebulan kita punya 160 jam kerja dong. Nah, kalau 1,1 juta dibagi 160 itu cuma 6.875.000, Pak. Itu cuma 7.000 rupiah, Pak, per jamnya. Itu artinya dokter sehari cuma dibayar 56.000, Pak. Nah, kalau mau makin miris nih, UMR Jakarta itu kan 4.641.000 sekian lah, ya kan? Nah, dulu gaji internship di Jakarta ini kan 3,1 nih, atau 3,2. Itu aja tuh udah di bawah UMR tuh sebenarnya. Oke lah kalau misalkan magang ya, tapi rata-rata gaji magang di Jakarta tuh segini nih. Nah, loh, 2,5. Ayo loh Pak, kita ini tuh belajar dokter itu nggak gampang loh Pak. Kita belajar anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, pemeriksaan penunjang, sampai obat-obatannya tuh sampai ngelotok nih Pak di kepala gitu ya. 5-6 tahun loh Pak. Belum lagi kalau kita nggak lulus Pak, aduh, kita nambah lagi uang kuliah. Habis itu kita koas nih, wah dimarahin konsulen, dimarahin pasien depan umum loh Pak. Kita mempertaruhkan nyawa kita loh Pak. Ya gue tahu sih Pak, kita emang kurang ya Pak ilmunya ya. Cuman ini perjuangan kita 6 tahun loh Pak. Masa cuman dikasih bantuan hidup dasar itu 1,1 Pak? Itu artinya bukan bantuan hidup Pak, tidak bisa hidup kita ini. Ya tolonglah Pak Menteri, kalau emang beritanya benar ya, kita ini dokter internship bantuin juga loh Pak. Ikut andil loh, kalau misalnya pasien datang tuh kita nggak cuman hahaha hihi halo Pak selamat tinggal gitu Pak. Kita ikut-ikut juga nih anamnesis ya, kita kasih obat, kita resepin gitu. Jadi ilmu kita nih dengan sepenuh hati kita gunakan loh Pak. Sekian saja Pak dari saya, ini curhatan hati aja Pak, seorang dokter internship gitu ya. Nanti kalau misalkan saya salah kata atau lancang, mohon maaf ya Pak ya gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik guys, demikian tadi curahan hati seorang dokter di Indonesia, guys, ya. Jadi keluhan dokter ini memang sungguh sangat bikin kaget, ya. Tentang penghasilan yang awalnya gaji pokok 3.200.000 rupiah turun menjadi 1,1 juta. Ini pasti mengundang tanda tanya besar, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Semoga saja kabar itu tidak benar, ya guys, ya. Kesian ya apabila gaji dokter itu turun. Dan secara untuk menjadi dokter itu butuh sekolah yang panjang dan melewati tahap-tahap yang susah ya pastinya guys ya, dan menghabiskan banyak uang
juga doa dari orang tua pastinya. Namun setelah kerja, gajinya turun menjadi 1.100.000. Dan kalau kita bahas gaji segitu memang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi kalau udah beristri dan sudah memiliki anak. Tapi memang apakah ini hanya gaji pokok atau ada tunjangan-tunjangan lainnya dihitung dari jumlah pasien dan jenis keluhan pasien pada 1 bulan itu? Aku juga nggak tahu guys ya. Tapi kalau memang 1,1 juta ini rasanya nggak akan cukup, atau ini hanya terjadi pada dokter puskesmas. Karena sepengetahuan aku, dokter di Indonesia bekerja itu rata-rata bawa kereta guys, atau bawa mobil. Dan kebanyakan dari mereka telah memiliki rumah. Karena istri aku guys, ini pengalaman aku pribadi, istri aku cek kandungan di tempat praktek di rumah dokter ya guys ya. Rumah itu mewah banget ya, rumah seorang dokter. Jadi aku juga kaget ya guys ya mendengar kabar ini, gaji dokter turun. Semoga kabar itu hanya isu. Dan selanjutnya kita akan melihat ya tentang seberapa besar gaji yang didapatkan oleh dokter di Malaysia. Mohon maaf, ini bukan membanding-bandingkan, dan ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan dan informasi yang akan kita dapatkan. Sebenarnya berapa sih gaji dokter di Malaysia? Ini kita berpikiran secara positif aja guys. Baik, kita akan cek ya seberapa besar sih gaji dokter yang ada di Malaysia. Mari kita lihat live. Wow, aku baru tahu ya tentang seberapa besar gaji dokter yang ada di Malaysia. Dan di situ ada UD41 hingga UD53. Dan besaran gajinya itu berbeda-beda, bervariasi. Atau pasti kalian tahu tentang singkatan UD itu apa sih? Kenapa besaran gaji setiap UD itu berbeda-beda? Silakan ada komen aja di bawah ya guys ya. Aku sangat ingin mengetahui informasi itu. Ini UD yang dimaksud apakah dokter-dokter yang memiliki akreditasi yang lebih tinggi atau yang lebih senior, atau juga dokter-dokter spesialis yang berbeda-beda. Aku nggak tahu guys ya singkatan dari UD ini. Silakan Anda komen aja di bawah. Dan gaji terendah itu UD41 berkisar Rp3.000. Itu jika dirupiahkan 10 juta rupiah. Wow, itu gaji terkecil dokter yang ada di Malaysia, atau UD41. Itu gaji paling rendahnya sudah 10 juta rupiah guys ya. Itu sudah sangat besar sekali menurut aku, gaji 10 juta rupiah. Dan gaji tertinggi UD53 sebesar Rp13.000. Wow, Rp13.000, mengagetkan sekali ya. Ini bukan main-main ya guys ya. Rp13.000 itu adalah jumlah yang sangat banyak sekali jika dirupiahkan berkisar 45 hingga 48 juta rupiah. Ini belum insentif atau tunjangan-tunjangan lainnya ya, mungkin seperti itu. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar sekali guys ya. Berpatutlah kalau menurut aku ya, kita dapat bilang di sini tentang pengabdian dokter dengan penghasilan yang ia terima. Secara logika, tentu dengan gaji segitu sudah pasti kerja dokter akan lebih fokus, semangat, maksimal, dan profesional. Namun di Indonesia, dokternya juga profesional ya guys ya. Walau ada sedikit keluhan tentang gaji tadi ya, namun kerja dokter di Indonesia tetap profesional. Karena memang memprioritaskan pasien ya. Dan ini aku akan memperlihatkan bagaimana kinerja dokter yang ada di Indonesia. Ini mamaku ke rumah sakit buat check up setelah operasi tulang bareng papa juga.
Karena pagi tugas aku tuh buat beli kopi buat ortu di Starbucks, buat nanti kita minum bareng-bareng di RS sambil nunggu. Setelah itu aku jadi penitipan barang buat papa mama karena papa harus nemenin mama buat X-ray. Setelah itu dipanggillah kita sama dokternya buat lihat hasil perkembangan tulang. Kalau Bapak Jujur sedih banget sih guys, karena setiap kali lihat ini aku kayak nggak kebayang sakitnya gimana pas awal jatuh mama aku. Bener-bener mama aku kuat banget deh. Sambil denger penjelasan dokter, akhirnya dokter bilang kalau mamaku tuh cepet banget sembuhnya. Dibilang bagus. Karena udah boleh pelan-pelan berdiri dengan tongkat, diajarilah sama dokter buat cara jalan dengan tongkat dengan benar. Dulu 5 kilo. Ini 5 kilo. Kaki kiri lebih depan. Relax ya. Sakit? Seneng banget deh hasilnya positif. Cepat sembuh ya mah. Dan see you guys besok. Very good. Baik guys, ya demikian tadi kita telah dapat melihat bagaimana kinerja dokter ya, cara kerja dokter di Indonesia sebenarnya cukup baik guys, sangat baik sekali malah. Dan tadi ibu itu mengalami sebuah insiden ya guys ya pada kakinya, dan dokter ini juga memberikan cara untuk bagaimana menggunakan tongkat dengan benar, dan ia juga merawat ibu itu sehingga ibu itu merasa cukup lebih baik daripada sebelumnya. Sebenarnya menurut aku cara kerja dokter di Indonesia itu seperti itu ya guys. Ini pengetahuan aku karena jika aku ke rumah sakit atau ke klinik itu pelayanannya hampir sama seperti itu guys. Aku nggak tahu di daerah-daerah lain, mungkin ada daerah-daerah yang memiliki masalah tentang pasien dan dokter. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah mengetahui itu guys ya, karena aku berbicara hanya dengan pengalaman aku pribadi bahwa selama ini aku ke rumah sakit atau juga ke klinik itu diberi pelayanan yang cukup baik. Mungkin di daerah lain ada masalah-masalah, mungkin kita anggap saja itu hanyalah individu saja ya guys ya. Dan aku berharap ya tentang dunia medis yang ada di Indonesia akan membaik dari hari ke hari. Jadi kita mendapatkan pelayanan terbaik ya di Indonesia, dan kita sangat bangga apabila pelayanan kesehatan di Indonesia itu sudah mumpuni atau startup internasional seperti yang dialami oleh negeri jiran kita Malaysia. Dan aku juga sangat kagum dengan dunia medis yang ada di Malaysia, dan itu dapat menjadi contoh kepada kita. Yang baik-baik bisa kita ambil, yang jelek-jelek kita buang saja ya guys ya. Bahwa Indonesia dan Malaysia selama ini tetap menjadi saudara, walaupun ada sedikit pergesekan atau juga komen-komen miring dari para netizen. Itu hanya bagian dari cerita persaudaraan kita, karena saudara itu bukan hanya baik selalu, kadang-kadang ada marah-marahannya, saling slack dan tidak cocok. Itu wajar guys ya, itu wajar dialami oleh seluruh saudara yang ada di dunia ini. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.